Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita Sanak Destita di Destita TV. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber yakni manajer Raffles Skylons. Halo. Nah, Raffles Skylons ini adalah salah satu tempat di mana para pengunjung bisa bersantai sambil menunggu pesawatnya berangkat. Benar begitu, Ibu Sri Dahyana? Sangat betul, Abang Ferry. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih dulu apa sih Raffles Skylons ini? Oke, Raffles Skylons. Tentunya dari namanya aja kan Raffles Skylons menggambarkan penerbangan. Raffles itu kan ikon dari Bengkulu, makanya kita buat namanya itu Raffles Skylons. Jadi penerbangan Bengkulu. Itu merupakan ruang tunggu eksekutif yang ada di bandara untuk para pengunjung untuk dapat bisa menikmati layanan dan fasilitas yang ada include di ruang Raffles Skylons. Nah, ngomong-ngomong tentang fasilitas, ada apa aja sih yang ada di Raffles Skylons, fasilitas yang bisa dinikmati oleh para pengunjung yang masuk ke Raffles Skylons? Oke. Untuk fasilitas itu sendiri seperti biasa ruang tunggu eksekutif yang pastinya sebelum melakukan penerbangan kita akan pengunjung akan menunggu di ruang tunggu Raffles Skylons. Itu sudah include sama all you can eat. Jadi untuk para pengunjung bisa makan dan minum sepuasnya. Terus juga itu kita perbantukan untuk check-in, juga bagasi kita juga perbantukan. Dan ada fasilitas yang lainnya yang mungkin menjadi pembeda dari ruang tunggu yang lain di bandara. Mengenai jam nih, apakah Raffles Skylons ini 24 jam dibuka atau hanya ada jam-jam kerjanya saja? Kalau Raffles Skylons untuk jam ovennya itu kita flight pertama itu biasanya dari 5:30 kita udah oven dan close-nya itu flight terakhir. Oke, pagi berarti habis subuh itu jam pertama terbang. Iya. Masyarakat Bengkulu bisa mampir. Bisa. Mampir di Raffles Skylons. Oke, baik. Nah, di sini agar kita bisa masuk ke Raffles Skylons. Jadi kan mindset masyarakat ini, bahwasanya lounge yang ada di bandara ini kan mahal atau bisa dibilang tempat kaum-kaumnya elit. Apakah itu betul? Oh, tentu tidak, karena harga yang kami tawarkan juga worth it sih dengan fasilitas yang ada yang kami berikan, dan apalagi untuk sekelas bandara sangat worth it dan itu sama sekali nggak mahal sih. Karena para pengunjung umum selalu bisanya pakai menggunakan ruang tunggu Raffles Skylons. Berapa nih harga yang bisa digocek dari kantong para pelanggan Raffles Skylons? Oke. Untuk harga tarifnya itu sendiri kita ada 3 golongan sih. Itu pertama tarif dewasa, satu pax-nya 120 per pax itu sama kayak per customer. Terus untuk tarif anak-anak 80.000 per pax, sama ruang PIV kita juga ada. Biasanya ini kan banyak nih para instansi atau biasanya untuk ruang tunggu itu sekaligus pemanfaatan waktu yang sangat efisien untuk kita beraktivitas sebelum menunggu boarding time. Jadi banyak sih yang menggunakan ruang privat karena dia butuh private untuk mengerjakan pekerjaannya lebih fokus. Itu 150.000 per pax. Oh, berarti secara umum kita ambil aja yang 120.000 ya? Iya. Kalau untuk anak-anak batas usianya, kategori anak-anak itu berapa usianya? Untuk di bawah 5 tahun tidak termasuk, untuk 5 tahun ke atas termasuk tarif anak-anak. Bayi dan balita itu tidak kena biaya? Tidak. Oke, nah di sini 120.000. Kalau dari hitungan umumnya mungkin orang akan terkesannya tinggi. Tapi kalau kita bedah nih 120 dengan fasilitas yang ada, saya rasa itu sangat murah sekali. Karena kenapa? Kalau kita tidak menggunakan jasa Raffles Skylons, kita nunggu di luar nih. Belum tentu dengan udara yang panas, dan juga kita berdesak-desakan, dan juga waktu tunggunya kadang delay, kan kita nggak tahu tuh. Nah, kenyamanan itu kan juga ada harganya. Nah, dengan kita nongkrong di Raffles Skylons 120.000 itu, kita bisa dapat apa saja? Boleh dijelaskan nih, Bu Sri? Boleh. 120.000 kenapa dibilang worth it? Karena untuk di fasilitas bandara, karena kan ruang tunggu yang mungkin kan banyak customer, jadi ya itu tadi
terjadinya berdesak-desakan, atau mungkin ada yang ke bagian tempat duduk ada yang enggak, terus juga ruangannya tidak ber-AC. Nah jadi kalau misalkan di Raffles Sky Lounge itu udah include, udah kita masuk ke ruang tunggu Raffles Sky Lounge, kita tidak ngurusin lagi check-in, ngantri bagasi lagi, nggak usah, itu nggak perlu. Jadi para customer udah kayak duduk manis saja, sampai duduk manis terus mengerjakan apa yang pekerjaan yang mungkin bisa beliau kerjakan untuk menunggu boarding time-nya sendiri. Dan itu ada akses wifi juga free untuk para customernya. Terus ini yang paling utama sih, boardingnya kita nggak lewat atas lagi, kita udah ikut sih sama Raffles Sky Lounge, jadi nggak usah lagi harus ke atas. Dan lebih pentingnya lagi kan banyak nih para pengunjung bandara yang mau penerbangan kan keluarganya hanya nunggu di bawah. Nah ini kalau misalnya Raffles Sky Lounge, para keluarga, sahabat atau yang mau mengantar menuju penerbangan itu bisa sih lewat kita, karena itu untuk fasilitas umum. Kalau misalkan ke atas itu harus pakai pas visitor. Oke. Nah, ini tadi dari pelayanan dan fasilitas. Untuk jenis makanan dan minuman, tentu kan para pengunjung atau pelanggan yang akan melakukan flight itu kan akan mendapatkan hidangan. Nah, menu hidangan apa saja yang disajikan oleh Raffles Sky Lounge? Oke, menu makanan kita di sini menyediakan juga makanan berat, makanan ringan, snack seperti itu, dan minum-minuman segar, minuman hangat kita juga ada. Nah kalau makanan berat yaitu kayak makanan khas Bengkulu, dan juga kalau misalkan nggak mau makanan berat, kita ada menyediakan soto, tekwan seperti itu. Nah, terus ada juga sih kayak rebusan, terus buah potong, dan snack-snack seperti kue, cemilan, seperti itu. Dan minumannya sama sih, ada yang hot sama ice. Jadi, ya itu tadi kalau misalkan khusus untuk bandara kan udah include tuh. Nah, jadi all you can eat. Jadi kalian untuk para pengunjung Raffles Sky Lounge, kalau misalkan menggunakan layanan tunggu ruang Raffles Sky Lounge, all you can eat, semuanya kalian bisa icip-icip gitu. Oke, sangat menarik ya. Iya. Dalam artian seperti ini. Jadi kita coba hitung lagi, 120.000. Kalau kita makan berat nih di area bandara, itu rata-rata mungkin 35 sampai 50 ke atas. Yeah. Anggap saja kita ambil di 40.000, misalnya makan berat. Ditambah dengan teh misalnya. Kita buat teh bisa 15 ribuan di bandara. Itu berarti sudah 55.000. Nah kalau kita nambah cemilan, misalnya kita mengambil soto nih, soto kan kisaran 25.000, itu sudah 80.000 juga. Dan kalau kita tambah lagi dengan mungkin roti-rotian, ada roti-rotian ya, ada rebusan-rebusan, anggap saja 25 juga. Jadi dalam artian kita masuk dengan hanya 120.000 sudah mendapatkan semuanya? Mendapatkan semuanya. Oke, itu sangat luar biasa dan sangat murah sekali. Dan memang ini fasilitas yang memang dibutuhkan, karena saya meyakini bahwasanya ini salah satu tempat ternyaman di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Benar itu, Bu Sri? Benar. Oke, nah di sini bagaimana kebijakan lounge terkait tamu tambahan? Karena kita lihat kan bahwasanya misalnya nih saya nih mau flight, tiba-tiba ada diantar oleh anak istri ataupun keluarga. Nah, di saat anak istri mau datang ke keluarga, mau masuk ruangan, itu apakah ada regulasi atau aturan-aturan khususnya? Oh iya, karena kalau misalkan untuk menggunakan layanan itu sendiri, itu walaupun customer itu berangkat ataupun tidak, akan tetap dikenakan tarif 120.000 per pax. Jadi jangan khawatir kalau mau mengantar sana kerabat terdekat kan, bisa kok menggunakan layanan Raffles Sky Lounge. Jadi tetap dikenakan biaya umum. Kalau misal dia masuk nih, keluarga masuk saja tanpa mencicip-icip fasilitas yang ada, itu apakah tetap dikenakan termasuk? Tetap dikenakan, cuma dia kita bedakan ruang tunggu. Itu ada di ruang smoking. Oh, boleh tapi di ruang smoking. Iya. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin bertanya nih. Kalau kata orang atau yang pernah saya dengar bahwasanya Raffles Sky Lounge ini punya pemandangan istimewa. Dia langsung menghadap ke runway dan bisa melihat akses pesawat. Apakah itu benar, Ibu? Iya, betul. Karena kan juga sebagian para customer kita kan laki-laki.
yang khususnya perokok, karena ruangan itu adalah ruang smoking. Jadi memang banyak yang ibaratnya tuh apa ya, kayak ruangan itu tuh paling best seller sih sama pengunjungnya, karena itu pemandangannya langsung itu ke parkiran bandara. Jadi memang benar ada ya? Iya. Oke, baik. Nah di sini kalau nih mungkin masyarakat Bengkulu taunya datang ke bandara langsung masuk. Nah, apakah itu bisa via booking atau apa segala macam seperti itu mungkin? Oke. Mungkin kalau misalkan untuk pengunjung umum yang kisarannya masih kapasitasnya masih sedikit, itu langsung datang aja sih. Cuman kalau misalkan dia kayak suatu tim atau organisasi atau apa, itu boleh direservasi. Nanti kita kasih deh akunnya atau WA adminnya nanti untuk reservasi. Oke, baik. Berarti misal nih ada sekolah nih mau ngutus study tour misalnya. Oh, berarti itu bisa pesan ya? Bisa. Nah, kalau skala-skala organisasi seperti itu biasanya apa saja itu Bu yang hadir di Raffles Skylord kalau versi rombongan? Biasanya itu tour travel dari umroh atau haji, ada juga sih kayak instansi Kejati, Kejari atau Kapolda dan segala bagai sih. Berarti itu suatu hal yang biasa ya di Raffles Skylord. Jadi bisa kita booking kalau misalnya ada penerbangan khusus instansi lembaga yang rombongan. Berarti oke, baik. Nah ini terkait fasilitas lagi nih Bu Sri, bagi yang umat muslim yang ingin menjalankan aktivitas ibadah sholatnya, apakah ada di Raffles Skylord itu? Ya, ruang musola kita juga punya tempat berwudu dan toilet udah include di dalam Raffles Skylord. Jadi nggak perlu ada juga nih kan mau sholat, mau cari masjid di luar atau apa. Nggak usah, kita tenang aja. Raffles Skylord itu udah include sama menyediakan musola dan tempat berwudu. Berarti semuanya lengkap di situ ya Bu Sri? Semuanya lengkap. Oke, luar biasa nih pemirsa Sanak Destita dimanapun berada. Untuk yang ingin melakukan perjalanan flight melalui Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, jangan lupa nanti kita mampir di Raffles Skylord. Tadi sudah dijelaskan oleh manajernya bahwasanya Raffles Skylord ini semua akses bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Mungkin sedikit closing statementnya Ibu Sri terkait Raffles Skylord ini secara utuhnya seperti apa kepada pemirsa, dan mungkin sekaligus promo nomor WhatsApp ataupun hal-hal yang bisa dihubungi oleh pelanggan Raffles Skylord. Oke, jadi bagi kalian para pengunjung Raffles Skylord dimanapun kalian berada dan sana warga Bengkulu segalanya, jangan lupa kalau ndak ke bandara, jangan lupa menggunakan ruang tunggu eksekutif Raffles Skylord, karena selain dia worth it, fasilitasnya udah di dalam include semua. Jadi memudahkan kalian lah dalam melakukan penerbangan, yaitu tadi dari check-in, diperbantukan check-in, bagasi dan lain-lainnya. Dan untuk kalian juga yang mau reservasi, yaitu tadi yang mau organisasi atau instansi dan lainnya, itu bisa reservasi ke nomor 0811 731 1259 atau 0895 696 16382. Dan kita juga ada medsosnya, itu Raffles Skylord, bisa juga sih di Instagram, Facebook, juga bisa. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh Sanak Destita yang ada di seluruh Provinsi Bengkulu. Tadi telah diingatkan, jangan lupa untuk memasuki area Raffles Skylord kalau melakukan penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik, mungkin sekian dari perbincangan kita Ibu Sri. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Semoga nanti kita bisa berdiskusi kembali dengan hal-hal yang lebih menarik lagi. Sanak Destita tetap di stasiun Destita TV. Kita akan ada bintang tamu spesial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.